Para muhibbin rahimakumullah, as-suratul tsaniyah min suwaril Quran, suratul Baqarah. Surat yang kedua daripada surah-surah dalam Al-Quran ialah surat Al-Baqarah. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua dari 114 surah adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini madaniyatun, artinya diturunkan sesudah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayatuha mi'atani wa sab'un wa thamanuna ayat. Ayatnya surat Al-Baqarah ini 287 ayat. Paling panjang surah di antara surah-surah Al-Quran itu adalah suratul Baqarah. Ayatnya 287. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan." Rawahu Muslim. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu kubur. Sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah tidak akan masuk ke rumah itu syaitan. Hantu termasuk jenis syaitan juga. Hantu-hantu yang mengganggu. Jadi alangkah baiknya rumah, apalagi rumahnya rumah nang hanyar, dibacakanlah dahulu surat Al-Baqarah supaya jinnya, syaitannya jangan ada nang masuk. Biar nang ada aja bertunggu, sudah nang masuk jangan lagi tambahan ada. La yadkhuluhu syaitan, tidak masuk ke rumah itu syaitan. Al-Baqarah itu artinya adalah seekor sapi betina. Seekor sapi betina. Kenapa surat ini dinamai dengan surat Baqarah, seekor sapi betina? Karena di dalam surat ini ada menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan seekor sapi betina itu. Jadi untuk mengingatkan kembali kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Musa tentang seekor sapi betina, maka surat ini dinamai dengan nama itu Al-Baqarah. Disebutkan di dalam tafsir Al-Quran dari berbagai macam tafsir, di waktu Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel, ada terjadi pembunuhan seorang saudagar yang tidak diketahui pembunuhnya siapa. Akhirnya terjadilah percekcokan, pertengkaran, dawa-mendawa. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa minta petunjuk. Wahai Nabi Musa, kayak apa caranya kita mengatasi ini? Ada seseorang yang mati, pembunuhnya kada diketahui. Nabi Musa minta wahyu kepada Allah, maka akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Suruh jara Tuhan, wahai Musa, mereka itu menyembelih seekor sapi. Nah, jadi ujar Nabi Musa, wahai Bani Israel, ini wahyu dari Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi. Apa hubungannya orang mati nang kada dapat pembunuhnya dengan sapi? Lalu ujar Bani Israel, qalu atattakhiduna huzwa.
wahai Musa, apakah engkau ini mengulu-ulu kami? Apakah ikam ini menghulut-hulut kami? Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung daripada Allah, daripada orang yang mengulu-ulu itu. Artinya aku pada mengulu-ulu ya Musa. Lalu mereka akhirnya percaya. Mereka bertanya, wahai Musa, sapinya itu macam apa nang disembelih? Apakah sapi anak atau sapi tuha? Padahal ujar Nabi kita Rasulullah SAW bersabda, andai kata mereka itu langsung aja menyembelih sapi cukup aja. Cuma mereka ini orang Bani Israel, orang yang dikenal dengan keras dan cerewetnya. Betakun Nabi Musa, sapinya sapi anak kah sapi tuha kah wahai Musa? Padahal perintah cuma sapi, kan umum sapi itu. Cuma nyenak jadi ngalih, sapi anak kah sapi nang tuha kah? Turun lagi wahyu kepada Nabi Musa, sampaikan kepada mereka, sapi itu sapi yang tuha kada, anum kada, penangah. Mereka bertanya lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, sapi itu warnanya apa? Musa bertanya lagi kepada Allah, turun lagi wahyu. Ujar Musa, wahai Bani Israel, Allah mewahyukan kepadaku bahwa sapinya itu warnanya nang kuning sebijian. Kuning, kan jarang ada sapi kuning. Coklat ada, putih. Ini kuning, nang jelas nampak kuningnya. Kemudian ujar Bani Israel, wahai Nabi Musa, apakah sapi itu sapi ternak kah atau sapi pekerja kah? Kan ada yang membawa gerobak, ada yang membajak, ada sapi yang diingun. Nah Musa minta lagi kepada Allah, Allah mewahyukan lagi, sapi itu sapi yang bukan pekerja, sapi ternak. Nah akhirnya mereka mencari sapi itu ke seluruh pelosok kota beberapa hari, kada bertemu. Ngalih mencari sapinya nang tuha kada, anum kada, warnanya itu nang kuning. Nah, dan lagi sapinya sapi ternak. Akhirnya di suatu pelosok kampung ada seorang pemuda. Pemuda ini dikenal taat kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tuanya. Nah pemuda ini gawiannya sehari-hari mencari kayu. Apabila mana kayu itu dijual, hasilnya dibaginya 3. 1 saganinya, sepertiganya untuk ibunya, sepertiganya untuk disedekahkannya. Kalau malam hari pemuda ini, sepertiga malam digunakannya berbakti kepada ibunya, sepertiga malam dia guring, sepertiga malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemuda tadi dapat warisan dari almarhum abahnya seekor sapi nang kuning warnanya, persis seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah laki-laki yang bakti, yang saleh ini dapat ilham dari Allah melalui malaikat. Artinya sapi ikam ini jangan dijual kecuali harganya itu sepenuh kulitnya emas. Dikuliti kan sapi itu kan dikuliti, dibantang kena kulitnya, bila hibak itu emas, ayo jual. Itu ilham dari Allah kepada malaikat untuk pemuda tadi. Nah akhirnya mereka mencari ke sana sapi itu terdapat. Ujar pemuda tadi harganya kada kurang kada lebih pas. Begitu disembelih kena diurak kulitnya isi emas, bila hibak itu hanya aku jual. Nah karena orang Banu Israel ini menghindarkan terjadinya permusuhan perkelahian, lalu mereka bertuturuk menukar, ditukari sapi tadi dengan seberat emas macam tadi. Nah imbah ditukar sapi tadi apa? Petunjuk Allah, sapi itu disembelih. Karena imbah disembelih, diambil bagian tubuh dari sapi itu, dipukulkan kepada nang mati itu,
nang mati itu dia hidup dan berkata nang membunuh aku Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Nah, sembelihlah sapi tadi, diambil bagian tubuhnya, dipukulkan ke lisannya si mayit itu. Mayit tadi berkata, katalani Fulan dan Fulan, sepupuku, membunuh aku Fulan dan Fulan, bersepupu sekali lawan aku. Mati pula orangnya begitu. Nah, mati hanyar dikubur. Nah, jadi hilanglah sudah fitnah, jelaslah orang yang membunuh si Fulan dan Fulan tadi. Nah, jadi itulah ceritanya kenapa surat ini dinamai dengan surat Al-Baqarah. Seekor sapi mungkin yang paling larang dalam sejarah sapi ini, harganya seberat